Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat penguji UKIN pembelajaran PPG, perkenalkan nama saya Ermelinda Nahas, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, nomor UKG 201931936929, NIM PPG 23312516213. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran pada kelas 8A SMP Negeri Nonbat dengan materi pokok Teorema Pitagoras, subtema menerapkan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah nyata. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Siap? Hormat. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersyukur karena atas berkat Tuhan kita boleh dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat. Untuk itu sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Ibu minta Erlita untuk memimpin doa. Oke, baik. Terima kasih untuk Erlita yang sudah memimpin kita dalam doa. Yang pertama, Ibu mau cek kehadiran hari ini siapa yang tidak hadir? Ivanina. Oke, Ivanina. Alasannya? Sakit. Kemudian siapa lagi? Alvaro Anin. Alasannya? Sakit juga. Berarti 2 orang saja. Iya, Ibu. Oke, baik. Kita berdoa untuk mereka berdua supaya cepat sembuh untuk kembali ke sekolah seperti biasa. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek kembali materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba di antara kalian siapa yang masih ingat tentang bunyi dari Teorema Pitagoras? Ya, coba Teresa. Ada segitiga seperti itu dengan kuadrat sisi terpanjang. Atau hipotenusa sama dengan juga kuadrat sisi terpanjang. Siapa lagi? Coba Vanessa. Bunyi dari Teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyusunnya. Oke, baik. Jadi bunyi dari Teorema Pitagoras itu adalah kuadrat dari sisi terpanjang itu sama dengan kuadrat dari kedua sisi penyikunya itu dijumlahkan. Oke. Kemudian yang berikut, coba sebutkan bentuk dari Teorema Pitagoras itu.
yang sudah dipelajari. Coba siapa yang bisa sebutkan bentuk dari teorema Pythagoras? Jadi bentuk dari bunyi tadi itu kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat dari kedua sisi penyikunya itu dijumlahkan. Coba bentuk apa teorema Pythagorasnya? Ya, misalkan di situ ada segitiga siku-siku. Ini misalkan kita namakan segitiga siku-siku A, B, C. Oke. A, B, C ini segitiga siku-siku A, B, C ini di mana ini kita bisa bentuk teorema Pythagorasnya. Rumusnya itu bagaimana? Satu Juandre. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, jadi kuadrat sisi miring itu di sini adalah AC. Kemudian AB ini adalah sisi penyikunya. Maka di sini AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi hasil dari kuadrat dari sisi miring itu harus sama dengan hasil dari Sisi penyikunya. kedua sisi penyikunya itu dikuadratkan. Sudah, hasilnya harus sama. Jadi ini yang merupakan bentuk dari teorema Pythagoras. Jadi kita pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan teorema Pythagoras. Kemudian materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Kontekstual itu adalah masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Oke, jadi manfaat untuk mempelajari teorema Pythagoras ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan contohnya dalam kehidupan kita yang mana itu misalkan yang kaum laki-laki biasa bermain layang-layang. Biasa bermain loh? Biasa bermain atau tidak? Bermain. Saat bermain itu layang-layang itu nyangkut di pohon atau di atap rumah atau tidak? Pernah nyangkut atau tidak? Pernah, oke. Kalau pernah berarti untuk mengambil layang-layang yang nyangkut itu berarti dengan cara apa? Menggunakan tangga. Oke. Jadi tangga itu yang kita pakai untuk mengambil layang-layang itu kita bisa terapkan teorema Pythagoras ini untuk menghitung panjang tangga yang kita butuhkan untuk mengambil layang-layang itu. Itu nyangkut di pohon atau di atas atap rumah, itu kita gunakan tangga untuk mengambil layang-layang itu. Kemudian yang berikut lagi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalkan kita bisa menghitung jarak rumah kita ke sekolah. Kemudian jarak rumah kalian ke teman, jarak rumah kalian ke pasar atau supermarket, kita bisa gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung jarak terpanjang dan jarak terpendek dari rumah kita ke suatu tempat. Jadi itu kita bisa gunakan yang namanya teorema Pythagoras. Oke, di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah kompetensi dasar 3.6 itu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan ripel Pythagoras. Kemudian 4.6 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan ripel Pythagoras. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita itu yang pertama melalui penerapan pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan itu
Setelah kalian belajar itu kalian diharapkan dapat yang pertama itu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Kemudian yang kedua itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Jadi ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Jadi kalian dapat menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah nyata. Kemudian yang kedua itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Atau kata lain yang istilah gaulnya itu adalah kontekstual. Kontekstual itu artinya nyata atau yang berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Oke. Sekarang perhatikan gambar yang ada di papan, yang ada di layar. Kira-kira berdasarkan gambar yang ada ini, apa yang ada di dalam benak kalian? Dari gambar, kira-kira apa yang terdapat di dalam gambar ini? Bentuk segitiga. Bentuk segitiga, siku-siku. Terus apa lagi? Ada Oke, ada rumah wakil dan rumah dani. Jadi dari gambar ini menggambarkan itu apa? Menggambarkan apa? Satu coba Iman. Jarak rumah wahid ke rumah dani. Oke, jarak rumah Wahid ke rumah Dani. Kemudian apa lagi? Jarak rumah Dani ke pantai. Oke, jarak rumah Dani ke pantai. Oke, jadi kemudian apa lagi? Jarak rumah Wahid ke pantai. Jadi untuk menentukan di sini pada gambar itu sudah diketahui itu jarak rumah Wahid ke rumah Dani. Kemudian dari rumah Dani ke pantai sudah diketahui berapa kilometer. Sedangkan yang belum diketahui itu adalah rumah Wahid ke pantai. Dari pantai ke rumah Wahid. Jadi untuk mengetahui jaraknya ini kita bisa gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jaraknya. Jarak dari pantai ke rumah Wahid ini kalau dalam segitiga siku-siku itu sisi apa? Sisi miring atau sisi hipotenusa atau kata lainnya sisi panjang. Kemudian di sini sisi siku-sikunya yang mana? Itu yang rumah Wahid ke rumah Dani ke pantai. Jarak rumah Dani ke pantai itu yang merupakan sisi penyikunya. Oke. Kemudian yang berikut perhatikan gambar. Di sini ada apa di sini? Sebuah tangga. Itu kira-kira pada tangga itu kira-kira dengan lantai ini lantai rumah, tangga rumah itu. Jadi itu terdapat apa saja di situ? Lemari. Oke, satu-satu. Lemari. Oke, tangga antara jarak tangga. Ini apa? Ini apa teh? Kemudian ini Lemari. ini kayu ini bagian ini. itu alas. Biasa kita mau naik ke tangga itu ada apa di bawah tangga? Alat. Biasanya ke apa supermarket atau toko yang berlantai dua. Ada sarang. Yang di bagian bawah tangga ini ada apa? Parkiran. Ada tembok. Jadi kita bisa menghitung jarak alas tangga ke tembok ini berapa meter. Kemudian dari lantai ini, bawah lantai ini ke atas ujung tangga ini berapa meter. Kemudian ujung atas tangga ke
Berapa bawah lantai ini berapa meter? Kita bisa gunakan yang namanya. Oke, itu adalah dua gambar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Oke? Oke. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum mengerjakan LKPD-nya? Ya, Ibu. Baik, sebelum Ibu bagi LKPD, Ibu mau bagi kelompok. Lembar kerja itu mengerjakan masalah yang ada pada lembar kerja itu, perhatikan itu langkah-langkah atau petunjuknya yang ada di LKPD itu, baca kemudian ikuti langkah-langkah itu. Yang pertama itu buatkan gambar atau sketsa berdasarkan soal cerita yang ada. Kemudian yang kedua, setelah gambar itu tempatkan ukurannya. Setelah tempatkan ukuran, gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung sisi yang ditanya. Kemudian jawablah pertanyaannya itu sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi baca baik-baik. Kemudian yang berikut di sini di dalam diskusi kelompok ini ada yang akan dinilai. Ada dua nilai sikap yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu sikap kerjasama di dalam kelompok itu. Kemudian yang kedua itu teliti dalam mengerjakan soal itu atau tidak. Sudah? Oke, baik, hanya itu saja yang Ibu sampaikan. Silakan menyelesaikannya. Teman-teman, atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, sebuah tiang tinggi 12 meter bangkit tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke suatu patok di tanah. Jika panjang tali adalah 15 meter, tentukan jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, ikuti langkah berikut. Yang pertama, buatlah gambar atau sketsa dari berdasarkan cerita dalam soal dan isikan ukuran-ukuran yang diketahui di dalam gambar tersebut. Gambarnya seperti ini. Jadi tinggi sebuah tiang adalah tiang adalah 12 meter. Sedangkan panjang tali adalah 15 meter. Dan yang ditanya adalah patok. Jadi gambar atau sketsa berdasarkan cerita dalam soal adalah seperti ini. Dan langkah yang kedua, hitunglah panjang sisi yang belum diketahui pada gambar dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras.
Diketahui AC kuadrat sama dengan 15 meter. 15 dikurangi dengan tinggi tiang tersebut, yaitu 12 meter. Jadi BC kuadrat sama dengan 15 dikali 15 hasilnya 225 dikurangi dengan 12 dikali 12 hasilnya 144. Jadi BC kuadrat sama dengan 81. BC sama dengan akar pangkat dari 81. Jadi akar pangkat dari 81 adalah 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang sisi yang belum diketahui pada gambar Jadi panjang sisi yang belum diketahui pada gambar adalah 9 meter. Baik, hanya ini hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Marisa, ada pertanyaan? Baik. Ada lagi? Oke. Baik, kita tepuk 3 kali untuk kelompoknya Juandri. Terima kasih untuk kelompok Juandri yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Semua mengarahkan perhatian ke depan. Kita lihat untuk menyimpulkan yang sudah dikerjakan oleh kalian. Yang pertama, kita lihat nomor yang pertama ya. Di situ yang diketahui apanya? Yang diketahui sebuah tiang tingginya 12 meter. Tinggi tiang itu adalah 12 meter. Ini pada gambarnya kelompoknya Juandri ini, tiang yang ini sudah ditulis jelas itu tinggi tiang itu 12 meter. Kemudian yang diketahui apa lagi? Panjang Panjang 15 meter. Yang tali itu adalah 15 meter. 15 meter. Kemudian yang ditanya itu adalah apanya? Yang ditanya adalah Jarak patok dengan patok bagian bawah. Oke, jadi yang ditanya itu adalah jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah. Ini kalau kita mau gambar patoknya yang ini, kemudian pangkal tiang bagian bawah yang ini yang ditanya. Maka di sini dari cerita itu dikasih gambar seperti ini, gambar segitiga A, B, C. Maka yang ditanya itu adalah salah satu sisi penyikunya, maka kuadrat dari sisi miring itu kurang salah satu sisi siku yang sudah diketahui. Maka di sini sisi miringnya yang mana? Di sini. AC panjang tali. Maka di sini AC kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat. Kemudian AB-nya itu adalah 12 meter.
12 kuadrat. Kemudian BC kuadrat ini sama dengan 15 kuadrat. Ulangan dikali 15 hasilnya 255 kurang 12 kali 12 hasilnya 44. Kemudian BC kuadratnya itu sama dengan 81. Maka BC ini kita hilangkan pangkat 2 di sini, kita pasang akar pangkat 2 dari. Ya. Cara bacanya ini adalah BC sama dengan akar pangkat 2 dari 81. Itu sama dengan 9. Kenapa 9? Kita cari bilangan yang dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 81. Maka 9 kali 9 sama dengan 81. Jadi jarak patok ke ujung bawah tiang itu adalah Oke, itu untuk nomor yang pertama. Nomor yang kedua ini sudah diketahui itu adalah panjang tangga. Oke, pada gambar itu sudah diketahui panjang tangga itu 17 meter. Kemudian jarak apa? Jarak ujung bawah tangga ke tembok adalah 12 meter. Maka yang ditanya itu adalah panjang jarak ujung atas tangga ke bawah lantai. Maka ini ujung atas tangga, yang ini bawah lantai, yang ini. Maka yang ditanya itu adalah AB kalau berdasarkan gambar. Maka di sini AB kuadrat itu sama dengan kuadrat dari sisi miring. Kalau yang ditanya itu adalah salah satu sisi siku-sikunya, maka kuadrat dari sisi miring itu dikurangi salah satu siku-siku yang sudah diketahui. Kemudian yang berikut, di sini AC-nya berapa? 17 cm. Di sini AB kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang BC-nya 15 kuadrat. Maka AB kuadrat itu sama dengan di sini AB kita hilangkan pangkat 2-nya, maka kita akan keluar dari jarak Oke, dari penjelasan ini mungkin ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Kalau pas, saatnya untuk kita tes dan kembali ke tempat masing-masing. LKPD-nya dikumpulkan oleh salah satu orang. Yang ditulis siapa akan tulis untuk mengerjakan tes. Oke, silakan Bu Adi. Satu orang saja yang mengumpulkan satu kali. Semua sudah kumpul.
Sudah ya. Baik, Ibu mau bertanya sedikit. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kemudian, apakah materi yang disampaikan itu dipahami dengan baik? Dipahami. Oke. Baik, kalau seperti itu, pembelajaran kita cukup sampai di sini dan pertemuan berikut kita akan belajar tentang Pythagoras. Oke, untuk itu kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Ibu minta Salomita untuk memimpin doa. Silakan. Ibu dan teman-teman, harap dapat doa dan izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran kami Yesus Kristus terdepan. Berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di surga, Bapa kasih, puja dan syukur kami panjatkan ke Bapa. Bapa, terima kasih Engkau sudah melihat kami dari awal dengan melakukan jalan Bapa. Bapa, kami akan menyelesaikan pelajaran kami, yang Engkau berkatikan. Engkau kami, mungkin salah kami. Terima kasih untuk kita yang telah memimpin doa. Oke. Baik, selamat pagi semua.